Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai teori etnosains mata kuliah teori antropologi klasik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah teori etnosains. Antropologi kognitif ataupun teori etnosains lahir pada tahun 1960 ketika para antropolog Amerika yaitu Franz Boas berusaha untuk membuat orientasi mereka terhadap studi kebudayaan. Kemudian, etnosains ini terinspirasi oleh ilmu linguistik untuk memperbaiki metode penelitian mereka terhadap melihat fenomena kebudayaan dalam masyarakat. Kemudian, etnosains ini juga sering disebut dengan antropologi semantik ataupun etnografi baru ataupun the new ethnography. Kemudian yang paling terkenal tentang investigasi dan praktisi dari etnosains ini adalah Harold Conklin 1926, Charles Frege 1930, dan Warwood Enough. Selanjutnya itu objek dan teknik dari teori etnosains ini adalah untuk menggambarkan persepsi ataupun kognitif ataupun pengetahuan dari suatu masyarakat tertentu sebagai domain semantik ataupun domain makna dalam studi kebudayaan. Kemudian yaitu teknik yang paling menarik dari jenis etnosains ini adalah analisis komparatif, artinya itu membandingkan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya yang ada di seluruh dunia. Kemudian yaitu antropologi kognitif ini ataupun teori etnosains ini adalah sebuah sub bidang antropologi budaya di mana para antropolog yang lainnya cenderung tertarik mengasosiasikan etnosains ini dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Selanjutnya itu etnosains dalam antropologi. Aliran etnosains dikatakan sebuah pendekatan yang baru dalam antropologi yang menggunakan metode baru. Pada Malinowski 1920 mencanangkan bahwasanya tujuan dari penulisan etnografi itu adalah to grasp the native's point of view, his relation to life, to realize his vision of his world. Artinya itu adalah tujuan dari penulisan etnografi itu sendiri adalah untuk mengetahui sudut pandang penduduk asli, kemudian hubungannya dengan dunia dan bagaimana cara mereka untuk mewujudkan kehidupannya di dunia. Kemudian pernyataan dari Malinowski ini diikuti oleh para antropolog lainnya, sehingga memunculkan sebuah permasalahan dalam antropologi dalam melaksanakan perbandingan kebudayaan. Usaha melakukan perbandingan kebudayaan ini dipelopori oleh J.P. Murdoch, di mana ia telah menyusun sebuah sistem kebudayaan yang dibuat dan disebut dengan Human Relation Area Files atau yang disingkat dengan HRAF. Menurut Warwood Enough 1964, terdapat 3 permasalahan dalam melaksanakan studi perbandingan kebudayaan atau disebut dengan cross-cultural comparison. Yang pertama itu adalah perbedaan minat para ahli antropologi sehingga menyebabkan data yang dikumpulkan berbeda-beda. Misalnya, ahli antropologi A ini lebih tertarik pada sistem kekerabatan di masyarakat sehingga ia akan menguraikan tentang sistem kekerabatan secara mendetail dan rinci dalam data etnografisnya, sehingga ia cenderung mengabaikan permasalahan-permasalahan yang lain yang terdapat dalam masyarakat, misalnya tentang sistem politik dan sistem ekonomi. Sedangkan di sisi lain, ahli antropologi B lebih tertarik pada sistem ekonomi dan sistem politik dalam masyarakat, sehingga ia akan menguraikan begitu banyak dan secara mendalam mengenai sistem politik dan sistem ekonomi dalam masyarakat, sehingga ia mengabaikan apa yang dibahas oleh para ahli antropologi A tadi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kepincangan dalam data etnografis yang mereka hasilkan, sehingga mempersulit mereka dalam melaksanakan perbandingan kebudayaan untuk menemukan prinsip-prinsip kebudayaan dalam suatu masyarakat tertentu. Masalah yang kedua itu adalah sifat data etnografi dan tujuan penelitian. Hal ini terjadi karena para ahli antropologi itu tidak memiliki sebuah metode penelitian utama ataupun dalam melaksanakan penelitian mereka menggunakan metode penelitian yang berbeda-beda. Kemudian fakta-fakta etnografi yang mereka hasilkan itu belum tentu dapat menggambarkan suatu kenyataan yang sama, karena para ahli antropologi itu memiliki persepsi ataupun pandangan yang berbeda-beda dalam melihat fenomena dan gejala sosial budaya dalam masyarakat. Selain itu juga tujuan penelitian mereka itu berbeda-beda, sehingga hal ini sangatlah mempengaruhi sifat data yang mereka sajikan dalam etnografis mereka. Permasalahan yang ketiga itu adalah masalah pengklasifikasian. Hal ini terjadi karena para ahli antropologi sendiri pun belum menentukan ataupun belum memiliki persamaan pendapat mengenai kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan. Padahal data yang dihasilkan itu agar dapat diperbandingkan harus dilakukan yang namanya pengklasifikasian terlebih dahulu. Sedangkan para ahli antropologi sendiri pun belum menentukan kriteria apa yang harus mereka gunakan untuk melaksanakan pengklasifikasian. Contohnya adalah penggolongan suatu suku bangsa dalam kelompok tertentu dapat dikatakan dengan sistem patrilineal, double descent ataupun matrilineal. Akan tetapi, bisa saja para ahli antropologi ini menyatakan bahwasannya masyarakat itu
ataupun suku bangsa tersebut menganut sistem kekerabatan matrilineal. Sedangkan ketika dikaji lebih lanjut oleh ahli antropologi lainnya, ia mengatakan bahwasanya mereka itu bukan menganut sistem matrilineal, akan tetapi menganut sistem kekerabatan patrilineal ataupun double descent. Pada saat menentukan apakah suatu suku bangsa itu menganut sistem kekerabatan patrilineal ataupun bukan, para ahli antropologi itu masih memiliki perbedaan ataupun mereka tidak menyebutkan kriteria apa yang mereka pakai, sehingga menyebabkan suatu permasalahan, yaitu dua ahli antropologi menggunakan satu konsep yang sama, namun dalam penggunaan konsep tersebut terhadap masyarakat yang mereka teliti itu berbeda. Seperti itu. Perbedaan penggunaan konsep yang sama ini dalam penelitian bisa selalu terjadi. Hal ini dapat kita lihat dari kasus perdebatan antara Ward Buchanan dengan Fisher mengenai pola tempat tinggal orang Truk di Mikronesia. Masalah-masalah tersebut menimbulkan kesadaran di kalangan antropologi bahwasanya mereka itu lemah dalam melaksanakan pelukisan kebudayaan, sehingga mendorong mereka untuk menentukan ataupun mencari model-model terbaru yang dapat membantu mereka dalam melaksanakan pelukisan kebudayaan. Sehingga mereka pun melihat salah satu ilmu lainnya, yaitu ilmu bahasa ataupun linguistik, yakni fonologi. Dalam cabang ilmu fonologi ini dikenal dua penulisan bunyi bahasa, yaitu fonemik dan fonetik. Kalau dia fonemik itu penulisan bunyi bahasa berdasarkan penggunaan bahasa asli dari penduduk asli. Kemudian kalau yang fonetik itu penulisan bunyi bahasa berdasarkan bahasa yang digunakan oleh si peneliti tersebut. Kemudian cara pelukisan bahasa di dalam ilmu bahasa ini atau ilmu linguistik ini kemudian digunakan oleh para ahli antropologi, sehingga memunculkan sebuah pelukisan baru dalam antropologi, yaitu pelukisan etik dan pelukisan emik, diambil dari kata fonemik dan fonetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aksela Duwilani Lubis di sini akan membahas tentang pengertian etnoscience. Istilah etnoscience berasal dari kata ethnos atau dalam bahasa Yunani yang berarti bangsa, dan dalam bahasa Latin yaitu scientia artinya pengetahuan. Etnoscience lebih berarti pengetahuan yang dimiliki oleh suatu bangsa atau suatu suku bangsa atau kelompok sosial tertentu. Stuart Stefan dalam jurnal Ahimsa 1998 mendefinisikan etnoscience sebagai system of knowledge and cognition typical of a given culture, atau sistem pengetahuan dan kognisi atau gagasan dan pikiran yang khas untuk suatu budaya tertentu. Penekanan ini adalah sistem atau perangkat pengetahuan yang dimana pengetahuan yang khas dari suatu masyarakat atau kearifan lokal karena berbeda dengan pengetahuan masyarakat yang lain. Sebagai sebuah paradigma etnoscience menggunakan definisi kebudayaan yang berbeda dengan paradigma lain dalam antropologi budaya, yaitu dikemukakan oleh Goodenough 1964, yakni bahwa kebudayaan merupakan salah satu buah pikiran baik berupa benda maupun tindakan yang mana senantiasa perlu kita lestarikan guna menjaga sejarah yang telah ada. Istilah etnoscience sendiri masih menjadi perdebatan di kalangan ahli antropologi, di mana penggunaan istilah etnoscience oleh para antropolog belum memiliki kesamaan pendapat. Ada yang menyebutnya sebagai the new ethnography, ada yang menyebutnya sebagai cognitive antropologi, ada juga yang menyebutnya sebagai ethnographic semantik dan descriptive semantik. Menurut Ahimsa Putra, timbulnya berbagai istilah ini disebabkan karena masing-masing ahli memberikan penekanan yang berbeda terhadap apa yang dianggap mereka itu penting. Seperti menurut Ward Goodenough, konsep etnoscience mengacu pada paradigma kebudayaan yang menyatakan bahwa kebudayaan tidak berwujud fisik, tetapi berupa pengetahuan yang ada pada manusia. Menurut Henrietta
L. 1998, etnoscience adalah cabang pengkajian budaya yang berusaha memahami bagaimana pribumi memahami alam mereka. Etnoscience adalah system of knowledge and the cognition typical of given culture menurut Sturtevant 1964, bukan metode penelitian. Para ahli antropologi lainnya seperti Verhoeven dan Werner 1969 bahwa menyatakan etnoscience hanya memperhatikan prinsip-prinsip klasifikasi seperti yang diungkap oleh penutur asli bahasa, bukan karena ditentukan melalui observasi antropologis dan hanya tertarik dengan pengetahuan tentang domain dalam budayanya, tidak dalam perilakunya yang sebenarnya. Lalu kemudian Werner dan Fenton 1970 mengatakan bahwa etnoscience saat ini sebagian besar merupakan metode. Hal ini dapat diterapkan oleh antropolog manapun yang menemukan keuntungannya untuk menemukan arti dari istilah-istilah asli. Menurut L. Brookman 1964, etnoscience adalah upaya untuk menemukan dan memanfaatkan prosedur yang konsisten secara internal dan dapat dicapai secara publik yang menghasilkan pernyataan yang valid dan dapat direplikasi menjadi kenyataan tentang dunia oleh penutur asli dari beberapa bahasa. Kenalkan, nama saya Emilia Pasaribu. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis etnoscience. Jenis etnoscience ini terdapat menjadi 3, yaitu yang pertama, kajian yang memusatkan perhatian pada kebudayaan yang didefinisikan sebagai the forms of the things the people have in the mind, their modes for perceiving, yang ditafsirkan sebagai model-model untuk mengklasifikasikan situasi lingkungan atau sosial yang dihadapinya. Etnoscience di sini bertujuan untuk mengetahui gejala-gejala materi mana yang dianggap penting oleh suatu masyarakat dan bagaimana cara mereka untuk mengorganisir gejala tersebut menggunakan pengetahuan untuk memahami lingkungan dan situasi yang dihadapi, yang menjadi dasar tingkah laku mereka. Setiap masyarakat di sini, suku bangsa pasti memiliki klasifikasi berbeda atas lingkungan yang sama. Dengan mengetahui pengklasifikasi berbagai gejala tersebut alam di lingkungan ini, maka akan mendapatkan juga peta positif dunia dari suatu masyarakat tertentu. Dan jenis yang kedua yaitu kajian yang mengarahkan pada pengertian kebudayaan sebagai whatever it one has to know or believe in order to operate in a manner acceptable to its member. Artinya, hal-hal yang harus diketahui oleh seseorang agar dia dapat mewujudkan perilaku dengan cara yang dapat diterima oleh pendukung kebudayaan tersebut, yang dimana menjadi perhatian utama adalah cara-cara, norma-norma, nilai-nilai yang boleh atau melarang serta mengarahkan dan menunjukkan bagaimana suatu hal tersebut. Misalnya, cara membuat rumah yang baik menurut pandangan orang Asmat di Papua, cara membangun kampung yang benar dan tepat menurut pandangan suku Batak, dan sebagainya. Dan yang kajian yang ketiga yaitu memusatkan perhatian pada pengertian kebudayaan sebagai a set of principles of creating rhymes for writing script and of course for recruiting player and audience, yang dimana sebagai seperangkat prinsip-prinsip untuk menciptakan, membangun peristiwa untuk mengumpulkan individu atau orang banyak. Prinsip yang ketiga ini hampir sama dengan prinsip kajian etnoscience yang kedua, hanya saja dalam studi ketiga ini pada dasarnya merupakan prinsip yang tidak didasari atau berada di tatanan nirsadar,
Selanjutnya yaitu contoh dari penelitian etnosains, salah satunya adalah tentang pokok hari melaut. Pokok hari melaut merupakan sebuah sistem pengetahuan dalam memperkirakan suatu keadaan lingkungan yang ada di lautan. Pokok hari melaut ini dikatakan sebagai sistem kognitif ataupun pengetahuan sebab ia merupakan artikulasi ataupun representasi atas model tentang sesuatu kenyataan dari kondisi area yang ada. Aspek ataupun komponen utama dari fitur pengetahuan pokok hari melaut adalah tentang pengetahuan masa melaut, meliputi pengetahuan tentang keadaan alamiah yang berlangsung di lautan seperti kondisi angin, kondisi ombak, ataupun pergerakan arus laut yang berlangsung dalam rentang ataupun periode musim. Musim penghujan oleh nelayan belawan bahari disebut pula dengan musim barat atau pokok hari bulan barat, dan serta masa kemarau diucap dengan masa timur ataupun pokok hari bulan timur. Sekian presentasi dari kelompok kami, pemaparan mengenai etnosains. Kami ucapkan terima kasih. Selamat menonton teman-teman.